Halo, selamat sore Syaita. Sore, Miss. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, sampai saat ini kameranya masih belum bisa dibuka. Iya, Miss. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Nah, Kurang tahu, Miss. sebelumnya waktu awal masuk algo bisa dibuka nggak? Eh, Pas awal pakai laptopnya kakak, Miss. Oh, kalau sekarang bukan laptopnya kakak. Bukan. Oke deh. Tapi sebelumnya, sebelum dipakai laptop yang sekarang lagi dipakai itu, memang nggak bisa pakai kamera. Atau sebelumnya bisa? Eh, Kurang tahu, Miss. Oh, kurang tahu. Oke. Oke, Rika sehat? Iya, Miss. Oke. Takutnya lagi sakit nih, kayak lagi batuk, enggak? Sedikit, Miss. Oh, dikit. Tapi bisa ya belajar ya. Iya, Oke, oh iya kan kita beberapa dua pertemuan ke belakang kita belum kenalan ya. iya. Kita kenalan dulu yuk. Mulai dari Iya, Miss. siapa nih? Mulai dari Miss atau dari Syaika? Mulai dari Miss aja. Oke, boleh. Kenalin nama Miss Bila Rustalia. Syaika boleh panggil Miss Bila atau Kak Bila. Miss hobinya belajar, mengajar dan juga menonton. Kemudian tinggalnya di Cianjur. Kalau Syaika, Eh, Nama saya Syaika Naura, bisa dipanggil Syaika, tinggal di Pinrang, Sulawesi Selatan. wow, jauh sekali nih. Oke, tapi kalau jamnya sama ya di sana ya? Jam kita? Beda, Oh, Miss. beda. Di sana jam berapa nih? Jam 7. Jam 7 malam? Iya, Oh, alah, oke. Oh iya nih, Syaika, kan kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan ya. Kiranya jadwal ini akan dipindah ke siang hari. Kalau Syaika pulangnya jam berapa sekolah? eh, jam 2, Miss. Jam 2. Kalau Ramadan udah ada informasi belum? Pulangnya apakah lebih cepat? Atau... Belum. Oh, belum. Oke deh. Oke. Nanti semoga kameranya bisa dibuka ya. Soalnya Miss belum pernah lihat Hmm. wajahnya nih. Oke, Iya, Miss. kalau gitu kita mulai. Udah siap? Udah. Ah, oke. Bentar. Udah bisa lihat layar share screen-nya belum? Iya, Miss. Udah. Udah. Oke, hari ini kita belajarnya tentang pecahan. Sebelumnya saya udah tahu kan pecahan itu kayak gimana? Iya. Kayak gimana tuh? Apakah ada tanda per atau ada tanda koma? Kayak gimana? Ada tanda per. Per ini ya. Iya. Biasanya pecahan itu menandakan apa sih? Contohnya, menandakan apa? Pecahan yang biasanya Syaika temui di kehidupan sehari-hari. Pecahan. Tahu? Atau bingung nih jawabnya? Takut salah. Pecahan. Kan pecahan ini itu bukan angka yang biasa ya. Angka biasa kan ada angka 1, 2, sampai dengan seterusnya. Kalau pecahan itu identik tadi ada tanda per. Per ini biasanya menunjukkan apa nih? Tahu nggak? Enggak, Miss. Hah, oke, kita belajar bareng-bareng yuk. Per ini, tanda ini menunjukkan keterbagian. Contohnya, kayak Saika punya pizza. Pizza biasanya bentuknya lingkaran. Pizza biasanya juga dipotong jadi beberapa bagian. Nah, dari beberapa bagian ini, misalnya Syaika makan nih, satu bagian. Kalau Syaika makan satu bagian,
Berarti berapa bagian yang Syaika ambil? Satu per berapa? 1/8. Satu per delapan. Oke. Kalau sisanya ada berapa nih sisanya? 7. Tujuh. Tujuh Hmm. berapa jadinya? 7/8. Oke, good. Berarti kalau jumlahnya? 8. Oke, delapan per? 8. Oke, delapan per delapan atau delapan dibagi delapan itu sama dengan berapa? 1. Oke, satu. Nah, dalam pecahan ini kita belajar tentang ada yang namanya bilangan yang di atas dan juga bilangan yang di bawah. Yang di atas namanya apa sih? Tahu nggak? Yang di atas. Penyebut Yakin? Oke. pembilang. Oke. Yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, kita pelajari dulu nih. Sekarang kita akan belajar pecahan, di mana pecahan ini identik dengan keterbagian benda atau makanan atau uang atau sesuatu hal lainnya di mana keterbagian itu harus dibagi dengan rata. Contohnya kayak pizza yang tadi. Pizza yang tadi dipotongnya dibagi rata, semua bagiannya sama. Itu merupakan pecahan. Nah, dari konsep pecahan itu, kalau pizza yang utuh, berarti ini satu. Satu ini kalau dibagi delapan, tadi totalnya adalah 8 per 8 ya, atau satu. 8 per 8 ini, satu. Satu ini adalah bagian yang utuh, pizza yang belum diambil sama sekali. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kita ambil atau yang kita makan, itu jadi nanti bagiannya pembilang. Nilainya ada di atas, angkanya ada di atas. Kalau penyebut itu adalah total bagian yang ada, total bagian dari seluruh bagian yang dipotong. Itu adalah penyebut. Biasanya untuk pecahan ini bisa dituliskan A per B. A ini sebagai pembilang, B ini sebagai penyebut. Oke, sampai sini masih ingat tentang pecahan? Iya, Miss. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada 3 per 4 nih. 3 per 4 ini artinya ada 3. Gini deh. Mana, mana, mana. Nah, ada 3 bagian atau 3 potong dari 4 bagian yang ada. Nah, ini 3 per 4 nih. Kita arsir yang ini sampai dengan yang ini. Ini 3, total bagiannya adalah 4. Ini adalah 3 per 4. Kalau misalnya kita potongnya sebanyak 5 potongan, dan bagian yang diambil tetap 3, pecahannya berapa nih, Syaika? 3/5. Oke, kalau ternyata bagiannya yang kita ambil hanya satu. 1/5. Oke, good. Bisa ya? Oke, kita lanjut nih. Sebentar. Nah, ini juga tadi namanya pecahan. Kalau ada pernya sekarang, kita belajar tentang pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai itu artinya sama. Nilainya sama meskipun bentuk pecahannya berbeda. Gimana sih cara kita tahu bahwa pecahan itu senilai? Caranya kayak gini nih, misal ada 2 pizza yang utuh. Kalau misalnya kita potongnya satu kali berarti masing-masing pizza bagiannya adalah 1/2. Kemudian kita potong lagi pizza ini. Kalau kita ambil nih 2 bagiannya, berarti ada 2 per berapa? 2/4. 2 per 4.
Kenapa sih 2/4 dengan 1/2 ini sama? Tahu nggak alasannya kenapa? Enggak, Miss. Oke, alasannya karena 2/4 ini nilainya sama nih. Ini kan 2 nih. 2/4. Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 bagian. Kalau 1/2, tadi bagiannya lebih besar. Jadi ada satu, dua. Sama nggak bagian yang diambil sebelah kiri? Sama? Sama. Sama. Atau kalau misalnya kita tanpa gambar, kita bisa sederhanakan dengan cara 2/4 ini. Kita sederhanakan dengan membagi dua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Oke, atas kita bagi dua. Kalau di atas kita bagi dua, maka di bawah juga harus dibagi dua. Jadi 2 bagi 2 itu satu, 4 bagi 2 itu dua. Maka 2/4 ini sama dengan 1/2. Gitu. Sekarang coba kalau misalnya hmm, 4/8. Ini senilai dengan berapa ya? 4/8 dia senilai dengan boleh dibagi, boleh dikali dengan bilangan yang sama. Kalau untuk pecahan yang senilai 2/4. 2/4 karena masing-masing dibagi berapa ini? 2. Dua. Ada lagi nggak yang senilai? Kalau dibagi 4 jadi berapa? 1/2. Oke, jadi ini 4/8 ini bisa juga sama atau senilai dengan 1/2 atau senilai juga dengan 2/4. Oke, coba sekarang kita cari sesuatu yang senilai dengan 4/12. Senilainya dengan pecahan berapa nih? 1/3. 1/3. Dibagi berapa ini? Bagi 4. Bagi 4 masing-masing dibagi 4. Good job. Keren nih. Oke, kita lanjut. Yang tadi namanya pecahan senilai. Untuk mencari pecahan senilai, tadi Syaika boleh dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi atas pembilang dengan penyebut juga harus sama pembaginya. Ataupun dikali. Bisa dikali, bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi atas dan bawah atau pembilang dan penyebutnya harus sama. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang tadi nih, untuk pecahan senilai. Kenapa sih di pecahan senilai itu dikali angka yang sama atau nilainya tetap? Misal nih, ini kan nilainya sama nih, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ini 100 dengan 100. Jadi setiap yang senilai, atas dan bawah itu bilangannya kembar atau sama seperti ini, pecahan yang memiliki bilangan kembar seperti itu bernilai 1. Atau kenapa kita kalikan tadi pecahan itu harus dengan yang bilangannya sama? Karena biar kita bisa mengalikan atau membagikan dengan 1 kali gitu. Jadi adil dibaginya 1 kali. Karena 2/2 itu satu, 3/3 satu, 100/100 satu, 4/4 itu satu. Berapapun per bilangan itu sendiri itu hasilnya satu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Hmm, Enggak, Miss. Nah, oke, di sini ada contohnya nih. Misalnya Saika punya 1 apel dan 2 apel. Totalnya ada 3 apel. Total buahnya ini ada tiga, tiga buah. Nah,
Kalau misalnya 1/5 ditambah 2/5, ini cara kita operasikannya hanya dengan cara menjumlahkan pembilang atau yang atasnya aja. Kenapa harus kita jumlahkan atasnya aja? Karena di sini operasinya penjumlahan bukan perkalian. Kalau misalnya operasinya penjumlahan dan pengurangan, operasinya itu hanya kita perlu melihat bilangan pembilang aja. Jadi yang dijumlahkan, yang dikurangi itu hanya yang atas. Yang bawahnya tetap per 5. Jadi totalnya berapa nih? 3/5. Oke, nah di sini aturannya yang penyebut itu harus sama dulu, baru bisa dijumlahkan. Penyebut ini yang bawahnya. Jadi ketika kita akan menjumlahkan suatu pecahan, itu bawahnya atau penyebutnya harus sama, maka bisa dijumlahkan. Kalau misalnya penyebutnya beda, itu nggak bisa dijumlahkan. Bisa? Bisa. Oke, sekarang untuk yang beda penyebut, gimana sih cara jumlahinnya? Ada 1/2, ada 1/4. Ini misalnya seperti menjumlahkan ini apel, ini jeruk. Apel dan jeruk itu nggak bisa kita jumlahkan. Nantinya jadi apel jeruk. Nggak bisa jadi apel, nggak bisa jadi jeruk aja. Iya nggak? Iya. Oke, jadi solusinya harus kita samain dulu nih penyebutnya. Dengan cara kita lihat penyebut yang paling besar 4. Nah, berarti kita buat per 4 dua-duanya. Yang satu kan udah 1/4. Yang kedua itu hanya 1/2. Gimana caranya? Biar dia per 4 dengan cara kita buat dulu per 4. Kemudian 4 ini kita bagi 2. 4 ini kita bagi 2. Berapa nih? 4/2, 2. 2. Jadi, gini nih caranya. 4 dibagi 2, hasilnya dikalikan 1. Jadi, 2. 2. Nah, ketika 1/2, kita buat jadi per 4, itu jadi 2/4. Nah, kalau udah kayak gini sama-sama per 4, kita bisa jumlahkan. Totalnya berapa? 3/4. Good. Oke, bisa? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjut nih. Sekarang pengurangan. Kalau pengurangan itu konsepnya sama, kayak yang tadi, penjumlahan. Jadi harus bagian penyebutnya itu sama. Baru kita bisa mengurangi pecahannya. Kalau perkalian, ini lebih mudah nih. Ini Hmm. ada 1/2 dikali 1/4. Artinya di sini setengah dari 1/4. Atau kita bisa bayangkan coklat yang 1/4, lalu kita potong lagi jadi 2. Jadi nanti hasilnya lebih kecil, yaitu 1/8. Tahu caranya? Kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 1 kali 1, 1. 2 kali 4. 8. Nah, jadi 1/8. Mudah nggak? Udah. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk perkalian. Nah, bisa juga dengan cara menggambar atau mengilustrasikan sesuatu. Misalnya ada yang diarsir itu 1/2. Kalau 1/2 berarti ada dua bagian, yang satu yang diambil. Berarti ini 1/2. Kemudian ada ilustrasi 1/3, berarti ada tiga bagian. Tiga bagian yang diambil. Tiga bagian. Tiga bagian dipotong. Satu bagian yang diambil. Nah, ini. Jadi berapa nih kalau 1/3 kali 1/2? 1/6. 1/6, karena atas kali atas itu 1, 3 kali 2 itu 6. Oke, ini ada 3, ini ada 2. Masing-masing diambil 1, berarti ditambah 1, hasilnya per 6, gitu. Oke, sampai sini bisa untuk perkalian? Bisa. Bisa. Oke,
Sekarang pembagian. Pembagian di sini itu bisa kita balik jadi perkalian atau misalnya di sini ada 2 dibagi 1/2. 2 bagi 1/2. Ini artinya ada berapa banyak setengah, ada berapa banyak setengah dibagi dalam 2 ini. Artinya seperti itu. Jadi bisa kita visualisasikan dengan 2 lingkaran utuh, kemudian potong masing-masing jadi 1/2, di mana nanti akan jadi 4 potong, dan 2 dibagi 1/2 adalah 4. Atau kita cara mudahnya begini nih, 2 biar jadi perkalian, berarti ini 2/1. Kita kali 1/2 biar jadi perkalian, kita balik. Penyebut jadi di atas, pembilang jadi di bawah. Jadi 2/1. 2 kali 2 berapa? 4. 4. 4/1 berarti tetap 4. Gitu, bisa? Bisa. Nah, kalau pembagian, kalau misalnya Syaikanya apa ya, merasa ribet atau bingung, lebih baik di ganti jadi perkalian. Ini lebih mudah, gitu. Oke, kita lanjut nih, Syaika. Nah, kenapa sih harus dibalik? Nih, tadi kita caranya dibalik. Di sini ada membagi dengan 1/3 itu sama dengan menanyakan berapa banyak 1/3-nya atau berapa banyak kalinya. Karena dalam satu bagian yang utuh ada 3 buah atau 1/3-an. Maka dalam X unit atau dalam sesuatu yang utuh, itu X-nya itu dikali 3. Mengapa itulah jadi 1/3 bisa kita ubah jadi perkalian. Atau pembagian ini lawannya adalah perkalian. Terus, perkalian lawannya adalah pembagian. Jadi, kita tidak bisa mengubah pembagian jadi penjumlahan atau pengurangan karena itu tidak setara. Kalau yang setara, itu penjumlahan itu harus dengan pengurangan. Pembagian harus dengan perkalian gitu. Itu yang lebih setara. Jadi, ketika ada sesuatu yang harus kita em, kurangi atau tambahkan secara adil berarti kita hanya perlu inverse. Inverse itu adalah keterbalikan dari operasinya. Contoh halnya seperti tadi kita membalikan pembagian jadi perkalian gitu. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Enggak, Miss. Ada. Oke, kita lanjut nih. Nah, Syaika hati-hati nih. Kalau misalnya dalam soal, jangan sampai kita terjebak di mana biasanya kita menjumlahkan juga penyebut ketika dalam operasi penjumlahan atau pengurangan. Ketika kita menjumlahkan atau mengurangi dalam operasi penjumlahan dan juga pengurangan, itu penyebutnya sebenarnya tidak perlu kita operasikan, karena itu penyebutnya nanti tetap. Kalau kita operasikan, nanti jadinya kurang tepat hasilnya. Kemudian, untuk jebakan yang kedua, nih di sini ada 1/4, ada 1/2. Ini 1/4 dianggap lebih besar daripada 1/2 karena angka 4 lebih besar. Sebenarnya ini salah. Yang seharusnya lebih besar adalah 1/2. Cara kita membandingkan pecahan, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, itu bisa dengan cara kali silang. Kayak gini. Nah, 4 kali 1 di sini 4. Kita simpan di sini 4. 2 kali 1 itu 2. 2 ini miliknya 1/4. 1/2 ini miliknya 4. Jadi yang lebih besar angka 2 apa angka 4? 4. 4. Maka simbolnya harusnya seperti ini. 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Gitu. Bisa? Bisa. Nah, good. Nah, contoh contoh lain nih di sini tentang suatu resep masak di mana kita butuh resep sebanyak 3/4 cup gula. Kemudian Saika hanya perlu punya 1 sendok takar 1/4 cup. Kalau Saika punya 1 sendok takarnya
itu hanya 1/4, berapa kali Syaika harus menyendok gula itu? Biar Du- jadi 3/4. Dua. Dua. Kalau dua, 1/4 tambah 1/4 dong. Harusnya berapa kali? Biar jadi 3/4. Sendoknya berukuran 1/4. Syaika harus, Syaika itu butuh 3/4 gula. Berarti Syaika harus menyendok berapa kali? Biar jadi 3/4. Tiga. Tiga, good. Karena 1/4-nya ada 3 kali. Nah, yang kita jumlahkan hanya bagian yang pembilang. Itu ada 3. Jadi tetap 3/4. Sampai sini, ada yang bingung nggak? Enggak, Miss. Nggak. Oke, kita lanjut nih. Bentar, kita hapus. Nah, oke. Di sini tentang dalam kehidupan sehari-hari lagi nih. Misalnya diskon setengah harga atau 1/2 itu adalah setengah kan? Lalu didiskon lagi setengah dari harga diskon. Berapa pecahan harga akhir dari harga awal? Diskonnya ditambah. Dua per dua. Oke, berarti berapa 2/2? 2/2 bernilai 1. Satu. Oke, good. Bisa untuk penjumlahan? Bisa. Bisa. Kita lanjut. Sekarang kita jumlahkan lagi. Misalnya, jika ada 1/2 ditambah 1/3, itu hasilnya harus sedikit kurang dari 1. Kenapa sih harus kurang dari 1? Karena pecahan itu eh, memang tidak bernilai 1, kecuali nilai pembilang dan penyebutnya sama. Coba kira-kira 1/2 ditambah 1/3 berapa? Harus saya samain dulu penyebutnya. Masing-masing penyebutnya harus berapa nih? Biar sama. Apakah penyebutnya bisa kalau 3? Atau harus lebih dari itu? Bingung, Miss. Oh, oke. Di sini kan penyebutnya beda nih. Kita mau jumlahkan. Tadi ketika operasi penjumlahan, itu penyebutnya harus sama. Cara mencari penyebut sama itu bisa dengan cara EPB yang kemarin kita pelajari. Nah, caranya sebenarnya tanpa itu pun kita bisa nih. Dengan cara kita coba satu-satu. Kalau misalnya penyebutnya 3, misalnya 3 di sini, 3 bagi 3 bisa. Tapi di sini 3 bagi 2 bisa nggak? Enggak. Enggak, berarti kita ganti. Coba misalnya 4. Kalau 4, 4 bagi 3 bisa nggak? Enggak. Enggak, berarti kita coba 6 deh. Biar dua-duanya bisa. Kira-kira bisa nggak ya kalau 6? Bisa nggak menurut Syaika? 6. Bisa. Bisa. Coba di sini 6, di sini 6. Untuk yang pertama dulu. 6 berarti harus kita apain dengan yang dua ini? Bagi Bagi. Jadi berapa hasilnya? tiga. 3. Terus ke angka satu ini harus kita apain? Hmm. Di apa ini? Dika? Dikali Dikali. Tadi kita udah dapat hasilnya 3. 3 ini kita kalikan dengan satu ini, pembilang. Jadi berapa? tiga. 3. Oke. Sekarang untuk yang 6 satu lagi. 6 kita harus apain lagi dengan yang 1/3? Dibagi Dibagi 6 bagi 3 berapa? tiga.
Dua. Dua. Dua kali satu. Dua. Oke. Nah, baru kalau udah kayak gini kita bisa dijumlahkan. Berapa nih? 6/5/6. Oke, 5/6. Bagus. Nah, ini adalah hasil yang tepat karena kita menyamakan penyebutnya. Kalau misalnya hasilnya 2/5, itu hanya kita jumlahkan masing-masing. Ini satu tambah satu 2. 2 tambah 3 5. Ini hasil yang kurang tepat. Seharusnya kita ketika ada penjumlahan atau pengurangan, itu harus disamakan dulu penyebutnya. Sampai sini. Ada yang bingung? Enggak, Miss. Enggak. Oke, sekarang kita diskusiin yuk. Ini ada 1/1000 dengan 1/2. Hmm. Menurut Syaika, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Masih ingat caranya yang tadi Miss bilang kali silang? Iya. Oke, coba. Mana yang lebih besar jadinya? 1/2. Oke, good. Karena ketika dikalikan, ini akan menghasilkan bilangan yang besar ya, yaitu 1000. Yang sebelahnya lagi adalah 2. Tentu saja 2 dengan 1000 itu lebih besar yang 1000. Oke, sekarang, mengapa membagi uang 1/2 atau setengah ke 4 orang menghasilkan dibagi 4 menghasilkan 8? Ada yang tahu? Tahu caranya gimana? Kenapa dia jadi 1/8? Enggak, Miss. Oke, coba ingat nggak cara kita pembagian yang tadi harus kalau kita balik jadi gimana nih? 1/2 dibagi 4. Empatnya kita buat per 1. Di 4/1. Kalau kita kali, mana yang harus kita balik, Syaika? Hmm. 2/1. Oke, good. 2/1. Maka hasilnya, 8/1. oke, 8/1. Atau ini 8. Jadi, ketika kita membagi uang setengah, itu akan menghasilkan, eh, kita membagi uang setengah ke 4 orang itu, akan menghasilkan 1/8 uang itu jadi ke setiap orangnya. Jadi setiap orangnya akan mendapatkan 1/8 gitu. Di sini ada yang bingung nggak? Enggak, Miss. Kalau gitu kita lanjut ke soal. Nah, bentar. Ayo, dari nomor 1, 2, 3, 4 berurutan. Kalau ada yang bingung, boleh kabarin Miss. Saya boleh pakai annotate-nya untuk coret-coret? Ada nggak annotate-nya? Nah, good. Oke, boleh pakai annotate-nya. Pilih mana yang menurut Syaika betul. B. Hmm, oke, nggak apa-apa. Nanti kita cek bareng-bareng. Syaika, kalau misalnya haus, boleh minum dulu ya. Iya, Miss. Kurumi. Kurumi. Seperti itu. Bisa? B.
Oke. Hmm. Oke, kita bahas dua soal dulu. Yang tadi Syaika untuk nomor satu pilih yang mana? B. B. Kita bahas. Manakah yang paling tepat untuk menjelaskan arti dari 3/8? 8 potong yang diambil 3. Betul. Atau ada 3 bagian. Ini yang B betul. Ada 8 potong, kemudian yang diambil 3. Dan yang lebih tepat yang ini. Ada 3 bagian yang diambil dari total 8 bagian yang sama besar. Karena di sini ada tulisan sama besar gitu. Harusnya ini ya, yang lebih tepat. Oke, untuk nomor 2, mengapa 1/2 senilai dengan 4/8? Tadi jawabannya B juga. Ya. Oke, betul nih. Karena jika 1/2 ini dibagi jadi 4 bagian yang kecil, itu areanya jadi sama 4/8. Good job. Sekarang kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Oke, Hmm. nomor 4. Bingung, Miss. Ingat. Oke, kita bahas dari nomor 3 Hmm. dulu. Apa hasil dari 1/4 ditambah 1/4? 2/4 betul. Atau ketika disederhanakan jadi 1/2 betul. Sekarang, jika 1/2 dikurangi 1/4, langkah pertama yang logis apa katanya? Apakah kita langsung kurangi? Atau kita harus samakan dulu? Atau kita balik pecahannya? Atau kita tambahkan penyebutnya? Tadi kalau misalnya dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, apa yang harus kita samakan? Pembilang. Yang atas atau yang bawah yang disamain? Apanya? Bawah. Yang bawah, namanya apa yang bawah? Penyebut Oke, berarti pilihan yang tepat adalah yang B. B. Good job. Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang nomor 5. Oke, nomor 6 bisa? Hmm. Enggak, Miss. Oke, kita bahas dari nomor 5. Ini perkalian dari 1/2 kali 1/3. Bisa. Oke, disamakan jadi 1/6, betul. Yang ini, 2 dibagi 1/2. Itu sama dengan 4. Alasan yang logisnya apa? Yang logis berarti ada apa? Yang mana nih? Yang A pasti bukan. Yang mana nih? Menurut Syaika. Yang paling mendekati benar. Ya, D. apa? B apa D? D. Oke. Yang D bisa juga, tapi harus dengan cara dibalik dengan operasinya juga dijadikan kali. Tapi di sini tidak ada operasi kalinya. Berarti ini kurang tepat. Yang paling benar adalah yang B. Karena ada 4 buah atau setengahnya dalam 2 yang utuh. Hmm. Itu logikanya. Oke, bisa? Bisa. Oke, sekarang nomor 7. Mana yang paling em, mendekati satu?
pecahan yang paling mendekati satu. Clue-nya, gini. Mana? Bentar nih, Miss gambarin ininya. Dalam garis bilangan, pecahan itu paling ujung, ini nol, ini satu. Cari bilangan yang paling mendekati angka satu. Satu ini bisa jadi per 10/10, 5/5. Semua yang angkanya kembar. Itu satu. Nah, sekarang tugasnya Syaika cari bilangan yang mendekati angka satu. Yang 1/2. Iya. Oke, kalau 1/2 ada di tengah ya. 1/2. Berarti ini ada 0. Ini satu. Satu ini berarti 2 per berapa? 2/2. Kita cek yang lain. 4/5. 4/5 akan ada di sini. Di sininya satu. Nih adalah 5/5. 5/5 itu satu. Di sini 4/5. Yang paling dekat sebenarnya yang ini. 9. Karena kalau sampai ujung kita bagi semuanya jadi 10 bagian, yang paling dekat ke angka satu sampai ke angka satu itu berarti sampai ke angka 10/10 itu angka yang 9. Itu yang lebih dekat. Bisa? Bisa. Oke. Berarti sebenarnya semuanya ini bisa mendekati angka satu. Tapi yang lebih mendekati adalah yang 9/10. Oke, sekarang nomor 8. Jika pembilang tetap, pembilang yang atas apa yang bawah? Pembilang Atas. atas. Dan penyebut diperbesar. Nilai pecahannya apakah akan semakin besar, semakin kecil, sama, atau jadi nol? Pembilang tetap misalnya awalnya 1/2. Penyebutnya jadi diperbesar jadi 1/4. Nah, pecahannya jadi semakin apa ini? Semakin kecil, semakin besar, tetap sama, apa jadi nol? Buat B. semakin kecil. Oke, karena nih udah mulai paham. Lagi, nomor 9. Ih, dari 1 kilo. Kalau dijumlahin jadi berapa? Syika, 3/4 tambah 1/2. Apa nih? 1/2-nya jadi berapa per 4? Bingung, Miss. Bingung. Nah, di sini 3/4. Tadi jawabannya ini ya, yang B ya.
Lalu membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti harus kita jumlahkan. Berarti 3 per 4 itu ditambah 1/2. Nah, kita buat keduanya jadi per 4. Kalau 1/2 dibuat jadi per 4, itu jadi 2/4. Berarti totalnya adalah 5/4. Atau 5/4 ini lebih dari satu. Kan kalau satu itu 4/4 ya. Nah, Iya. betul. Lebih Hmm. dari 1 kilo. Betul. Tapi harusnya total pecahannya tadi, Syaika bisa bilang bahwa itu adalah 5/4. Sampai sini bisa? Bisa. Oke, kalau gitu kita akan kuis dulu nih. Bentar. Nanti Syaika bisa share screen ya. Iya, Miss. Oke, tunggu. Misalkan kirim linknya. Sebentar ya. Miss kirim linknya di chat Zoom ya. Nah, Syaika boleh klik. Kemudian nanti balik lagi ke Zoom. Lalu klik share. Lalu klik entire screen. Lalu share yang ada di bawah warna biru. Nah, gue. Kasih nama. Boleh dibaca baik-baik, nanti dipilih jawaban yang tepat. Kalau ada yang bingung, boleh tanya ya. Boleh dibesarin nih, biar lebih leluasa. Nggak apa-apa. Di ini, kalau ada penjumlahan atau pengurangan, disamain penyebutnya dulu. Tadi, tadi cara nyamanya gimana, Miss? Ini kan 3/4. Berarti harus kita samain ke per 4 ya. Iya. Ini berarti per 4. Bentar di bawah. Caranya mainnya 4 ini. Kita bagi dengan penyebut yang mau kita samain. Berarti yang ini kan, yang 1/2 berarti harus kita bagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1. Jadi dibagi penyebut,
Hasil pembagiannya dikali pembilang, gitu. Bisa? Bisa. Oke, boleh. Terdapat 5 orang kanak-kanak. Setiap orang mendapatkan 1/6 bagian pizza. Berapa jumlah pizza yang dimakan mereka semua? Ada 5 orang. Berarti 5 per berapa? Berarti 5 per? 6. Oke. Nah, good. Sekarang Abu menanam sayur di 2/5 bagian kebunnya. Kemudian menambah lagi tanaman di 3/10 bagian. Berapa jumlah bagian? Berarti ditambah. Berarti yang per 5 ini harus kita buat jadi per 10. Caranya, di sini 10. 10 dibagi berapa? 5. 10 bagi 5 adalah 2. 2. Sekarang Eh, hasil dari pembagiannya harus kita kali. Pembilang. Jadinya berapa ya? Tadi 2 kan? 2 kali 2. 4. Oke, sekarang baru bisa dijumlahkan. 3/10 ditambah 4/10. Totalnya adalah, 7/10. oke, good. Oke, sekarang ada sebuah balang berisi 5/6. 5/6. Kakak mengambil 1/3. Karena ada kata mengambil, berarti dikurangi. 1/3. Untuk diberikan kepada kawannya. Oke, berapa bagi gula-gula itu? Berapa nih? Harus disamain dulu penyebutnya. Berarti Hmm, yang ini kita buat jadi per 6. 6/3. 2. 2. Oke, jadi 5/6 dikurangi 2/6. Hmm, Berapa ya? 5/6 dikurangi 2/6. Pernya 3 udah. per 6. Oke, good. Hmm, Oke, susah atau gampang? lumayan, Miss. Lumayan. Oke, kalau gitu kita buka platform Algonova. Tahu platformnya? Oh, Coba yang boleh mana, di Miss? X dulu ini. Di X di paling ujung X. Lagi-lagi ke ujung lagi. Ini yang mislingkarin warna merah ada. Oke, sekarang ininya X juga. Zoomnya di X nih. Yang ini. Yang Ini mislingkarin. Yang mislingkarin merah di sini. Yang pakai tanda panah. Ada. ada Coba boleh diklik. Bukan zoom yang ini, tapi yang mislingkarin. Udah nggak? yang mana, Miss?
Nih, Miss kasih panah. Panahnya ada dua tuh. Nih, kasih panah lagi, ada tiga panahnya. Ada panah nggak di sana? Ya, Miss. Nah, coba klik kursornya. Udah. Oh ya? Iya. Oh, kayaknya ntar masih. Coba sekarang. Ini deh, Miss kirim linknya. Sebentar. Nah, Syaika boleh klik linknya lalu share screen lagi kayak tadi. Hmm. Mereka suka main game nggak? Iya, Miss. Game apa tuh biasanya? Roblox aja. Roblox, Miss. Oh, Roblox. Tuh, Iya. kebetulan di Gonova, oke itu boleh diklik yang toko, nak. Klik selanjutnya. Ayo mulai. Oke, nah di Algonova, di sini ada namanya saldo nih. Saldonya Syaika ada 10. Ini adalah 10 koin. Kalau koinnya banyak, saldo ini bisa ditukar ke Robux. Coba boleh di-scroll ke bawah. Terus. Nah, tuh. Bisa ditukar ke 200 Robux, 100 Robux, ataupun 500 Robux. Caranya, untuk dapat koin itu, biar koinnya banyak, boleh scroll ke atas, tadi ada misi di atasnya. Oke, nah, caranya bisa ikut kompetisi Algonova, nanti dapat 35 koin. Kalau misalnya kameranya dihidupkan, kemudian tetap aktif, mikrofonnya hidup, nanti dapat 10 poin. Nanti kalau datangnya, apa namanya, boleh di scroll ke samping nih. Datangnya tepat waktu dapat 10 poin dan mengikuti lesnya itu aktif dapat juga 10 poin. Nah, ini adalah misi-misinya. Jadi, setiap harinya Syaika pasti dapat poin. Oke, sekarang lanjut ke yang kursus di sini. Oke, Syaika boleh pilih yang bubble-nya nomor 3. Nah, itu. Boleh diisi dulu? Oke. Ada yang sulit gak di kegiatan hari ini? Enggak, Miss. Nah, oke. Pilih yang mana? Lalu klik nomor 1. Dipilih juga. Ditarik nanti. Di checklist dulu, nak. Yang hijaunya. Nah, oke, baru bisa lanjut ke nomor 2. Oke, seberapa yakin atau memahami dalam materi hari ini? Oke, boleh dipilih sesuai yang Syaika. Oke, nomor 3. Kalau ada yang sulit, boleh ditulis sulitnya apa. Kalau sulitnya tidak ada di sini, boleh ditulis yang di sini. Disebutkan kesulitannya apa. Oke, nanti di checklist warna hijau. Oke, boleh kembali ke sini. Oke, lalu kembali ke profil. Oke, good. Oke. Nah, Miss mau kasih tahu nih. Saya boleh X dulu ini. Di X. Hmm. Saya boleh klik ini yang Miss lingkarin lagi. Tetap di situ. Ya, diklik. Klik profil saya. Nah,
Syaika di sini boleh ini apa namanya atur avatarnya biar tidak kosong kayak gini nih. Ini diklik X, iya di X. Lalu ini dicentang, lalu klik tombol konfirmasi. Nah, di sini ada pengaturan avatar nih, boleh diklik pengaturan avatar. Oke, boleh di-scroll ke bawah. Nanti Syaika kalau misalnya mau atur-atur avatarnya, karena Syaika perempuan boleh diklik yang ini. Nanti boleh atur avatarnya dengan cara pilih yang Syaika mau dari wajahnya. Nanti di-scroll ke sini ke samping. Ada baju, ada rambut itu boleh dipilih sendiri. Nanti kalau udah boleh diklik yang simpan. Gitu. Itu tiap hari Algonova boleh Syaika buka. Kalau Syaika mau main game, di sini juga ada game yang di The Hall of Fame. Nah, bajunya baru dapat segitu. Nanti kalau belajarnya sering, nanti pasti ada notifikasi untuk mendapatkan beberapa item. Gitu. Oke. Oke, karena udah diklik simpan, kita simpulkan kegiatan hari ini. Oke, udah di zoom lagi? Udah. Nah, kayak yang saya ingat, kita tadi ngapain aja nih belajarnya tentang apa? Pecahan senilai. Pecahan senilai, lalu pecahan senilainya tentang ada operasi apa yang tadi kita pelajarin hari ini? Perkalian, Ya, pembagian, oke. penjumlahan, pengurangan. Oke, dari semua yang saya pelajarin, yang paling sulit yang mana? Apakah ada dan yang paling mudah atau paling menyenangkan yang mana? Paling sulit pembagian, Oke, paling gampang perkalian. paling gampang perkalian karena tidak perlu ini ya menyamakan penyebut. Ya, Miss. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita selesai karena satu orang ya. Jadi kalau satu orang ini semi private. Kalau misalnya nanti ada orang lagi kita di 90 menit. Oke? Oke. Oke, kalau gitu kegiatannya selesai. Sebelum Miss tutup, Miss foto dulu ya. Ya, Miss. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kita besok ya. Ya, Miss. Oke, bye-bye. Miss izin tutup ya. Ya, Miss. Selamat istirahat.